Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baiklah anak-anakku semuanya, apa kabarnya semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan anak-anak semuanya di rumah, tidak lupa menjaga imun dan juga menjaga kualitas iman anak-anak semuanya. Ya, walaupun kita tidak berkumpul berjumpa di sekolah, tapi kita tetap berharap semoga iman kita selalu dalam keadaan terbaik, baik di rumah maupun di sekolah. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, di sini Ustadz akan memberikan sedikit tentang taujih atau motivasi bagi anak-anak sekalian. Apa sih pentingnya tahsin, atau apakah penting kita menghafal atau tahfizul Quran? Ya. Tahukah anak-anakku semuanya, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, yang di sanadnya dari istrinya yaitu Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang isi sabdanya qala Rasulullah SAW alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul qur'ana wa yata'amu fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani, muttafaqun alaih. Ada yang tahu nggak artinya? Ya, di sini Ustadz akan mengartikannya. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, bukan kata Ustadz sendiri ya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya atau pintar membacanya atau tepat membacanya, maka ia kelak akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan dia tidak tepat membacanya, kemudian dia mengalami kesulitan membacanya, ya, terbata-bata membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, dari hadis tersebut kita mendapati beberapa pelajaran ya. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran dengan tepat, ya, di sini tepat itu apa sih? Ya, tepat itu ya membacanya sesuai dengan ilmu tajwid, sesuai makhraj hurufnya, sesuai panjang pendeknya, hukum-hukum tajwid, ya. Kemudian dia lancar membacanya dengan sesuai ilmu tajwid, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia. Nah, di sini anak-anak siapa yang mau berkumpul sama malaikat yang mulia? Tentu saja mau semuanya ya. Orang yang normal pasti mau dong. Ya. Kita saja misalnya bertemu dengan artis atau idola kita atau siapa saja deh yang kita pengen bertemu dengannya, hanya bertemu saja pasti senang, ya. Apalagi ini bersama para malaikat, ya, bukan bertemu, ya, bersama para malaikat yang mulia berada di samping kita, ya. Tentunya ini sebuah kemuliaan yang luar biasa untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian selanjutnya ya, artinya yang selanjutnya, dan orang yang membaca Al-Quran lalu dia tidak sesuai dengan ilmu tajwid, atau dia misalkan baru belajar membaca Al-Quran ya, kemudian membaca Al-Quran tidak sesuai ilmu tajwid, masih belajar, atau membaca masih terbata-bata, maka kata Rasulullah SAW, maka ia akan mendapatkan 2 pahala, lahu ajrani. Kalau 1 pahala cuma ajrun, tapi kalau 2 pahala ajrani ya. Pahala apa saja itu? Yang pertama, pahala dia tilawah ya, pahala dia tilawah. Kemudian yang kedua, pahala ia karena mengalami kesulitan. Nah, jadi dari hadis tersebut ya, maka alhamdulillah ya, sekolah kita yang kita cintai ini sangat memberi perhatian penuh ya terhadap yang namanya ilmu tajwid atau belajar tahsin. Nah, maka dari itu salah satu program unggulan dari sekolah kita yaitu memperbaiki bacaan Quran Ananda sebelum menghafal, menambah hafalan Al-Qurannya ya. Ketika bacaan Al-Quran anak-anak semua sudah baik, sudah sesuai dengan ilmu tajwid ya, makhrijul hurufnya, sifat hurufnya ya, dengan ilmu-ilmu tajwidnya ya, maka barulah kita ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahfidzul Quran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tahfidzul Al-Quran atau menghafal Al-Quran ya. Sebenarnya apa sih perlunya menghafal Al-Quran ya? Sama nggak dengan menghafal lagu-lagu ya? Tentu tidak sama dong ya, karena menghafal Al-Quran yang pasti memberikan banyak pahala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kalian harus mempunyai cita-cita menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran. Sedikit berbicara tips menghafal Al-Quran bagi kita yang tidak mondok. Itu targetnya jangan 1 tahun selesai atau 6 bulan selesai menghafal, karena ujung-ujungnya bakal menjadi putus asa untuk kita. Emang motivasinya ada orang yang bisa menghafal Al-Quran itu selama 1 tahun, bahkan ada yang 6 bulan. Tapi kan mereka menghafalnya mondok 24 jam bisa bersama Al-Quran. Sedangkan kalau kita full day school, banyak tugas-tugas sekolah lainnya dan banyak kesibukan kita lainnya, maka kita realistis saja, kita targetkan bisa menghafal Al-Quran itu 8 tahun. Jadi bagaimana triknya? Jadi bisa dalam 8 tahun kita menghafal Al-Quran itu dengan 1 day 3 lines atau 1 hari 3 baris, yang mana sekolah kita sudah memprogramkan tersebut. Jadi program ini bisa membantu anak-anak semuanya untuk menjadi seorang hafiz dan hafizah, asalkan Ananda istiqomah atau dawam atau secara terus menerus, insya Allah akan dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Terus Ustadz, ada nggak tips biar kita bisa menghafal 1 hari itu 3 baris? Tentu ada caranya. Dengan membaginya dengan 5 waktu sholat. Contohnya subuh, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih ya, kemudian diulang-ulang, kemudian dilanjutkan dengan waktu zuhur, hudal lil muttaqin, diulang-ulang waktu asar, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, sampai situ saja diulang-ulang terus. Kemudian di waktu maghrib, wa yuqimuna as-salata. Nah, sampai situ cukup pendek kan? Kita ulang lagi sampai hafal, sampai lancar, digabung dengan ayat sebelumnya. Kemudian terakhir isya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi kalau kita bagi dengan 5 waktu sholat tentu jauh lebih mudah dan jauh lebih pendek
itu telah diprogram oleh sekolah memudahkan ananda semuanya untuk menghafal. Ya, jadi kita tidak muluk-muluk, kita realistis. Target kita nggak apa-apa lama ya. Jangan sampai kita target 1 tahun ingin menjadi hafiz, kemudian sudah sampai 1 tahun kita belum sampai 30 juz, maka nanti ujung-ujungnya akan menimbulkan kekecewaan. Ya, itu kita tidak mau ya. Gak apa-apa kita targetkan lama, yang penting kita istiqomah ya, dawam ya, istiqomah secara terus menerus. Satu hari 3 baris, insya Allah kurang lebih 8 tahun, bisa mungkin kurang ya, kita bisa menghafal 30 juz. Ya, jadi artinya semua kita, anak-anak semuanya, baik ustazah, semuanya pun bisa menjadi seorang hafiz atau hafizah ya. Yang penting niatkan dalam hati ya, tekadkan dalam hati, istiqomah 1 hari 3 baris, insya Allah bisa ya. Kita harus cemburu sama orang-orang di luar sana yang sudah menjadi hafiz atau hafizah Al-Quran ya. Kita harus tanamkan sifat cemburu kita kepada mereka. Karena apa? Tentu banyak sekali fadilah dan keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, orang yang jadi hafiz dan hafizah ya. Pertama, dia akan dijamin masuk surga ya. Tentu anak-anak semua mau kan masuk surga? Iya dong, karena kan tujuan awal kita hidup di dunia ini yaitu untuk memasuki surganya Allah. Nah, kalau kita menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin surga untuk kita ya. Dengan syarat ikhlas di dalam hati dan tidak melakukan dosa besar. Anak-anakku semuanya, kita tahu kita bukan hidup di zaman para sahabat ya. Kalau para sahabat itu semuanya sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum, tentu belum ya. Kita bisa mencapai itu dengan menghafal Al-Quran ya. Yang kedua, selain dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa membawa 10 orang. Membawa kemana? Tentunya membawa ke surganya Allah ya, yaitu yang namanya syafaat ya, syafaat dari penghafal Al-Quran ya. Kita bisa membawa tentunya ayah kita, ibu kita, kakak adik kita ke surganya Allah ya. Jadi kalau kita ya, bukan kalau kita semuanya ini ya, anak-anak semuanya, tentu Ustadz juga merasa di dunia ini pasti kita belum bisa berbakti secara penuh kepada orang tua kita ya. Apalagi yang ada yang orang tuanya sudah meninggal atau sudah tiada ya. Tentunya kita tidak bisa mengabdi sepenuhnya kepada mereka di dunia ini. Dan kita bisa membalas pengabdian mereka di akhirat sana dengan cara membawa mereka ke surga Allah ya. Dengan syarat kita harus menjadi hafiz atau hafizah Al-Quran. Nah, itu saja sedikit fadilah atau keutamaan dari menghafal Al-Quran. Semoga anak-anak semuanya di rumah tetap terus semangat menghafal Al-Quran ya. Walaupun tidak di sekolah, tetapi terus jaga semangatnya untuk menghafal Al-Quran. Karena kita tahu ya, ganjaran pahala ketika kita menjadi seorang hafiz itu sangat besar sekali. Nah, untuk pembelajaran tahta akan dibagi menjadi 2 waktu, yaitu waktu subuh hari dan waktu sore atau malam hari ya, sore atau malam ya. Nah, jadi di pagi hari atau di subuh hari ya, anak-anak semuanya absen kehadiran di grup WA-nya masing-masing. Kemudian setelah semuanya hadir, maka akan dimulai dengan ustaz-ustazahnya. Setelah memberi salam, kemudian menyapa, kemudian diberikan motivasi atau diberikan video motivasi. Selanjutnya baru akan memasuki pembelajaran. Nah, untuk pembelajarannya akan menjadi variatif. Bisa dikirim video pembelajaran sama ustaz atau ustazahnya, bisa juga dikirimin voice note ya, atau yang lain. Nah,
setelah anak-anak semuanya menyaksikan melihat video yang dikirimkan oleh ustazahnya atau mendengarkan voice note dari ustazahnya, nanti anak-anak diminta untuk mencoba membaca apa yang dijelaskan, ya, dikirim lewat voice note, kemudian semuanya sudah ngirim, akan diperbaiki oleh ustazahnya, dan selanjutnya yaitu Ananda akan belajar, ya, akan belajar mandiri atau memperbaiki yang dibenarin sama ustaznya tadi, hingga waktu yang kedua sore atau malam hari barulah setoran, ya, setoran halaman yang diajarkan oleh ustazahnya tadi, ya. Tentunya harus yang sudah benar semuanya, karena udah diberikan jeda waktu yang sangat panjang dari pagi sampai sore atau sampai malam. Nah, itu yang untuk yang tahsin. Bagaimana yang tahfiz? Ya, tahfiz tidak terlalu banyak yang berbeda, ya, sama, cuman tidak ada video pembelajarannya karena menghafal mandiri, kecuali ada beberapa anak yang masih memerlukan perlu belajar tahsin lagi, nanti akan diberikan video pembelajarannya. Ya, Ustaz kira jelas ya semuanya, ya. Ya, itulah alur pembelajaran tahta selama daring, ya. Semoga pembelajaran daring ini tidak lama, ya, agar kita bisa bertatap wajah kembali di sekolah kita yang kita cintai. Amin. Semoga kalian semakin semangat untuk belajar tahsin dan semakin semangat untuk menghafal Al-Quran, menambah hafalan sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.